Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi Isa berkata kepada Ruqayyah dalam mimpi Allah perlihatkan kepadanya, penuhilah janji Allah. Aku akan datang kerana janji Allah pula saat itu sampai. Aku peringatkan untuk kalian di dunia, pintu ampunan Allah telah tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjalan di rumahku di sisi Isa ibnu Maryam dalam mimpiku. Nabi Isa duduk di depan pintu jannahnya. Dia berdiri saat aku datang dan berkata, wahai Ruqayyah, datanglah dalam panggilanku. Aku akan menunjuk sesuatu kepadamu. Dan aku mengangguk dan kami pergi. Dia membawaku ke tempat yang indah dan aku tidak tahu di mana itu. Tiba-tiba aku melihat diriku dan Isa ibnu Maryam alaihissalam berjalan di pohon yang hijau. Aku pernah melihat tempat ini. Rasanya tempat ini aku kenal. Dan kami menuju satu tempat. Di sana terdapat pohon-pohon hijau yang tinggi dan besar dan telaga yang indah. Kami berjalan di jalan setapak seperti dalam taman hutan yang indah. Dan aku melihat ayahku duduk di sisi telaga itu. Ayahku terlihat muda dan memakai pakaian putih seperti pakaian yang pernah aku lihat. Kami memeluknya. Isa dengan santun meragunya. Dan aku memeluk ayahku dengan keridangku. Aku menangis melihatnya. Dia tersenyum padaku. Isa berkata, di sini tempat ayahmu. Allah memuliakan kerana selalu dengan kamu, Tata Ahmad, dan engkau adalah cahaya Ahmad. Dan aku melihat ayahku tersenyum dan membedah kedua tangannya lagi. Dan ayahku hanya tersenyum, tidak bicara. Isa berkata, ayahmu telah mengingatkanmu dengan Ahmad. Semua perbicaraannya adalah Ahmad kepadamu. Allah meletakkannya di jannah ini, Jannah Aden. Sungguh di sini tempat ayahmu. Dan ayahku tersenyum padaku. Kami berjalan bertiga di sisi sungai-sungai dengan air yang putih dan dari air-air yang bertingkat-tingkat. Aku merasa mengingat tempat ini. Isa berkata, ayahmu telah berkata tentang Muhammad SAW setiap waktunya dan dia menjelaskan dengan pergerak tangannya. Ayahmu mengingatkan kamu dan Ahmad kepadamu hingga kamu berkata, kenapa sedikit-sedikit Nabi Muhammad SAW? Sungguh ayahmu selalu mengingatkan itu. Dan aku mengangguk dan aku melihat ayahku dengan senyumnya. Dan kami pergi dan ayahku melambaikan tangan padaku dengan senyumnya. Wallahi, aku melihat ini seperti dalam mimpiku. Kami pergi dan Nabi Isa AS tersenyum dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba kami sampai di rumahku dan Isa AS berkata, kelak aku akan mengatakan tempat kalian di jannah Allah. Sungguh, kalian berada pada saksi-saksi Allah akan terbuka Allah sebagai janji Allah. Dan aku berada di depan kalian sebagai aku adalah saksi Allah pula. Dan aku berkata, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberi kami jalan yang lurus dan dalam kebaikan. Semoga kami dalam kebaikan Allah hingga kebaikan kami. Dan kami mendapatkan kebaikan saat dibangkitkan. Dan Nabi Isa AS tersenyum memandangku. Aku berkata, aku akan pulang ke rumahku. Dan Isa berkata, ya, penuhilah janji Allah. Aku akan datang kerana janji Allah pula saat itu sampai. Aku peringatkan untuk kalian dunia. Pintu ampunan Allah telah tertutup. Dan aku mengangguk dan berlari ke belakang. Dan aku seperti menunjukkan diri untuk pulang. Aku terbangun dan aku mengingat semua bagian Nabi Isa AS katakan adalah benar. Dan bagian yang Nabi Isa AS bawa aku pada ayahku berada dalam mimpi masa laluku. Setelah 2 tahun ayahku meninggal. Dan dalam mimpi itu aku akan melahirkan tahun 2008. Tetapi sebelumnya, aku bermimpi aku menuju satu tempat dengan motorku. Aku masuk pada hutan hijau. Pohonnya tinggi-tinggi dan pokok pohon sangat besar dan tinggi. Dan warnanya sangat hijau. Hijau tua yang pekat. Dan aku melihat ayahku duduk seperti menungguku. Di sisinya ada telaga dan jalan setapak ke dalam hutan hijau. Aku melihat ayahku menunggu dengan rindu yang sangat dalam. Aku senang bertemu ayahku. Dalam mimpi itu aku mengarahkan motorku padanya. Tapi tiba-tiba ayahku berdiri dengan senyum. Dan dia menambahkan tangannya. Dan dia masuk ke dalam hutan hijau dan aku tidak mengikutinya. Tapi lurus ke jalan di depanku. Dan puas telah bertemu ayahku dan melihatnya. Dan sungguh, demi Allah, jiwaku dalam genggamannya. Setiap perbicaraan aku adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Selalu mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Semula aku tidak tahu mendengarkan. Kadang-kadang, maaf, aku bosan mendengarnya. Kerana aku masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Walaupun hingga hajatnya. Dalam bicaraannya pasti Nabi Muhammad SAW. Semoga kenabian bersatu ayahku. Dan ketika dia meninggal, Nabi Muhammad SAW datang ke dalam mimpi keduaku. Pertama kali, dulu sebelum ayahku meninggal. Nabi Muhammad SAW sering datang padaku. Hanya saja aku tidak memahaminya hingga yang membuat aku memahaminya. Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku mencium tanganku dan aku merindukannya setelah itu. Dan aku menyembunyikan bahagian mimpi itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW mencium tanganku? Daripada kejadian lain yang Allah perlihatkan kepada aku. Aku tidak mahu dikatakan Nabi Muhammad SAW anaknya. Dan dia menangis sampai aku berkata, aku umatmu. Nabi Muhammad SAW pergi dan menangis.
Aku berkata, aku cucumu. Agar Nabi Muhammad SAW tidak menang lagi dan dia tersenyum. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, anakku. Dan aku berkata, aku cucumu. Kerana tidak mungkin bagiku aku adalah anaknya. Akan tetapi aku katakan cucunya. Agar Nabi Muhammad SAW tidak menangis. Dan beliau merakulku dan berkata, tersenyumlah. Kerana aku menangis saat melihatnya menangis. Dan pada malam harinya aku terlihatkan Allah mimpi Nabi Muhammad SAW ke rumahku dengan ayahku. Dan ayahku tersenyum memandangku. Sungguh, aku rasa aku akan mati. Ayahku dan Nabi Muhammad SAW datang. Dan aku rasa ayahku akan menjemputku. Dan itu sebenarnya Allah jadikan aku saksinya. Setelah Allah berkata, engkau Ruqayyah binti Muhammad SAW. Allah menjadikan aku saksinya. Dan aku menolak dikatakan Ruqayyah. Kerana aku takut. Aku terima saja. Satu hari Allah buka kerana aku berkata, aku bukan Ruqayyah. Dan Allah berkata, segala keagungannya dan urat-urat leherku menanggang nakaku. Aku stroke dalam fikiranku kerana aku tidak tahu apa-apa. Allah lah yang betul. Aku memohon ampun dan semua baik-baik saja. Dan aku takut selain itu. Nabi Muhammad SAW sering dalam mimpiku dan berkata, ikuti perintah Allah, anakku. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa selain mematuhinya dan menyampaikan. Kerana Allah berkata dan ilhamkan semua dariku sejak kecilku. Dan cahaya-cahaya datang padaku, menutiku dalam mimpiku hingga dalam nyata di depanku, dalam mata jagaku. Sungguh, hanya Allah yang tahu. Aku tidak tahu apa-apa selain berkisah pada temanku Nida. Hingga Allah jadikan aku saksi. Dan Allah buka mimpi. Dan semua sudah ditulis Nida. Yang Allah katakan saksiku. Allah memberi nama Khadijah. Allah berkata, dia seperti Khadijah bagiku. Wallahu a'lam bisawab. Ulaika ala hudam min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.